Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi asma'il. Perkenalkan, saya Hendra Gusio dari program studi Teknik Kimia di Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas mata kuliah Al-Islam mengenai studi lapangan tentang pembuatan syirik di masyarakat. Alhamdulillah pada saat ini saya telah bersama narasumber yang bersedia untuk diwawancarai. Kebetulan narasumber yang merupakan paman saya sendiri. Perkenalkan, nama paman saya adalah Febrianto. Beliau bekerja sebagai wirausaha di daerah Kabun, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan kepada Om. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, yaitunya, kalau menurut Om, apa sih itu pengertian dari syirik itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Syirik kalau secara bahasa artinya menduakan atau menyamakan. Kalau secara istilah adalah menyamakan sesuatu selain Allah dengan Allah dalam kekhususan Allah. Atau syirik adalah memalingkan suatu ibadah kepada selain Allah. Jadi, kalau untuk lanjut pertanyaan selanjutnya, kalau menurut Om, perilaku syirik ini kalau kita lihat di lingkungan Om itu, apakah masih terjadi atau bagaimana? Kalau sekarang baik di desa maupun di kota pun masih banyak terjadi, walaupun ibaratnya istilahnya dunia udah di zaman canggih ini pun syirik pun masih ada. Masih ada ya. Kalau boleh tahu, Om bersedia memberikan beberapa contoh apa sih perilaku syirik yang masih terjadi di lingkungan? Kalau syirik yang terjadi di sekitar kita yang masih nampak sekarang ya kayak seperti orang mendatangi dukun, atau yang baru aja terjadi seperti pergantian tahun keluarlah dukun-dukun di TV yang yang meramal-ramal tahun ini akan terjadi ini itu, nah, gitu. Masih banyak di sekitar kita, masih banyak. Kalau menurut Om, yang Om lihat sendiri, apa sih dampaknya kepada ibadah orang-orang yang perilakunya masih berbuat syirik itu? Kalau yang dilakukan itu syirik akbar seperti sihir atau dia menyembah selain pada Allah, itu otomatis semua itu udah termasuk kalau nggak salah satu dari pembatal keislaman. Misalkan dia berbuat dukun, dia dukunnya misalkan, atau dia mengatakan sesuatu yang ibaratnya yang menyamakan Allah, misalkan dia berdoa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, atau menyembelih kepada selain Allah, misalkan dia menyembelih binatang karena mau naik rumah, bukan menyembelih binatang karena Allah tapi karena ada niat yang lain misalkan, otomatis itu udah pembatal keislaman, ya otomatis amalnya tidak diterima, semua amalan tertolak karena nggak ibadah yang orang Islam lagi. Kalau syirik kecil, contoh dia mempercayai mendatangi dukun, itu udah kalau nggak salah dalilnya 40 hari sholatnya yang lalu sudah tidak terima. Itu kalau secara ibadah ya. Kalau secara mata manusia kita melihat mungkin ibadahnya kita nggak tahu ya kan diterima atau enggak. Tapi dalil yang mengatakan kalau orang itu berbuat syirik, itu kalau syiriknya syirik akbar, itu otomatis dia keluar dari Islam. Kalau syiriknya syirik kecil berarti itu menghanguskan segala amalannya. Sangat berbahaya sekali ya, Om. 40 hari sholatnya nggak terima.
Itu masalah dukun aja Kalau tuh. itu salah satu contohnya tuh. Mm. Kalau ya misalnya udah seperti itu, pengaruhnya ke kehidupan sosial perilaku itu apa tuh misalnya tuh? Mungkin itu efeknya kita nggak terlalu tahu ya kan. Tapi yang pastinya secara ibadah itu udah nggak enak lagi mungkin. Atau beribadah itu sesuka-sukanya, membuat-buat atau menambah-nambahi, mungkin gitulah. Kalau secara kehidupan dia bertetangga atau apa mungkin enggak, kayaknya enggak. Mungkin ada pengaruhnya cuma mungkin tidak terlalu besar. Karena yang perilaku syirik itu kan hubungannya antara kita sama Allah. Ibadah kita untuk siapa? Kalau misalnya apa pengaruhnya ke kondisi keluarga? Kalau kita lihat ke kondisi keluarga orang yang perilakunya berubah syirik, ada pengaruhnya nggak kepada keluarga? Kayaknya pengaruh. Contohnya aja kalau orang yang suka berdukun, suka percaya hal-hal yang klinik. Kalau orang yang hobi mendatangi dukun itu sepertinya hidupnya terlalu sempit kayaknya. Oh, misalkan tidak boleh keluar di hari Selasa, tidak boleh keluar malam Jumat, padahal tidak ada dalam agama kita untuk meng mengangker-angkerkan malam gitu kan. Ke malam-malam yang takut hantu gitu gitulah. Kalau yang kayaknya di situ nampaknya kalau salah satu contohnya orang yang suka berdukun kan patut berbuat syirik kan. Kalau dapat spesifiknya kepada misalnya kepada anaknya atau kepada istrinya atau bagaimana, ada dampaknya? Ya paling itu orang tuh percaya terhadap tayu-tayu gitu yang tuyul ya gitu, kayak seperti yang kayak gitu deh. Kalau yang salah satu contoh yang orang mendatangi dukun itu, oh nanti kalau dia denging telinga kirinya katanya ada kabar buruk atau ada burung kicau di atas rumah dia ketakutan. Nah, lebih ke sana sebenarnya yang nampaknya. Jadi dari semuanya itu, uh, bagaimana Om menanggapi hal-hal tersebut? Saya menanggapi orang-orang yang perilakunya gitu, apalagi misalnya perilakunya itu pelaku perbuatan syirik ini tetangga sendiri, bagaimana Om menanggapi? Ya bisanya kita tentunya dengan menyampaikan menyampaikan secara baik lah, itu tuh keliru kan, itu tuh berdampaknya dosanya besar, apalagi kalau sampai yang membatalkan keislaman itu kan bahaya. Ya disampaikan baik-baik pelan-pelan ya kan. Kadang sesuatu, kadang ada yang orang tuh merasa dia udah tahun kayak gitu, susah merubahnya. Ya kita di satu sisi kita berusaha, satu sisi kan kita mendoakan karena secara secara hidayah itu gak kita yang ngasih kan, kita cuma bisa menyampaikan dengan sebaik-baiknya, karena itu pun tugas kita untuk menyampaikan gitu, karena kita mengetahui setelah disampaikan sekali dua kali tidak dirubah, ya kewajiban kita pun udah selesai. Penting kita sampaikan kalau itu keliru dengan tentunya dengan dasar-dasar yang ada, ditunjukkan dalam Quran kayak mana, di dalam hadisnya kayak mana gitu kan. Ya, setelah disampaikan itu dan perilakunya tidak berubah, ya itu kan secara kita individu umat Islam yang saling menyampaikan kebaikan itu sudah lepas tanggung jawab kita. Mungkin itu merupakan pertanyaan saya terakhir. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Om sendiri yang telah meluangkan waktu dan menjawab pertanyaan yang saya lontarkan. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan syirik, sehingga kita dapat terhindar serta dijauhkan dari pengaruh-pengaruh perilaku syirik tersebut. Mungkin sekian informasi yang dapat saya kumpulkan pada wawancara kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam meliput, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.